dari Ilmu Perpustakaan 2 semester 1. Di sini saya ingin menjelaskan tentang Pancasila dalam lintas sejarah bangsa. Di era prakemerdekaan, menurut sejarah, bangsa Indonesia telah mendirikan 2 kerajaan, Sriwijaya di Sumatera Selatan dan kemudian didirikan pula kerajaan Majapahit di timur. Kedua zaman itu merupakan tonggak sejarah bangsa Indonesia, karena bangsa Indonesia masa itu telah memenuhi syarat-syarat sebagai suatu bangsa yang mempunyai negara. Dilihat dari kedua kerajaan tersebut, mereka mempunyai hakikat nilai-nilai budaya tersendiri, seperti di kerajaan Sriwijaya, nilai sila pertama, yakni terwujudnya adanya umat agama Buddha dan Hindu hidup berdampingan secara damai. Lalu, hakikat nilai budaya bangsa semasa Majapahit. Yang pertama, agama yang diakui kerajaan adalah agama Buddha, agama Wisnu, dan agama Siwa. Di masa kerajaan Sriwijaya juga, pada nilai sila kedua, yakni terjalinnya hubungan antara Sriwijaya dengan India atau disebut dinasti Harsa. Lalu di kerajaan Majapahit yang kedua, sila kemanusiaan terwujud, yaitu hubungan Raja Hayam Wuruk dengan kerajaan Tiongkok Ayodhya, Champa, dan Kamboja. Lalu setelah itu, bangsa Indonesia memasuki era kemerdekaan. Seperti yang pertama, Indonesia menjelang akhir penjajahan. Ini menjalani 2 masa sidang, yaitu masa sidang pertama yang dilakukan pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Di dalam sidang tersebut membicarakan dasar negara Indonesia. Lalu memasuki masa sidang kedua yang diselenggarakan tanggal 10 Juli sampai 16 Juli 1945, membicarakan rancangan Undang-Undang Dasar Indonesia. Lalu setelah itu bangsa Indonesia memasuki masa Orde Lama. Yang pertama, kurun waktu berlakunya Undang-Undang Dasar atau Proklamasi pada tahun 1945, yakni kedudukan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu Konstitusi Proklamasi. Dijelaskan di Undang-Undang 1945 ditetapkan dan disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Lalu setelah itu memasuki masa berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 dinyatakan berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Kemudian, pada tanggal 27 Desember 1949, berubahlah status negara kesatuan yang diproklamasikan menjadi negara serikat atau disingkat RIS. Kedua, pada masa Orde Lama, masa berlakunya Konstitusi RIS pada tahun 1949, di Konferensi Meja Bundar di tahun 1949. Memasuki Konferensi Meja Bundar pada 1949, tepatnya tanggal 23 Agustus sampai dengan 2 September 1949 di kota Den Haag, Nederland. Diadakan Konferensi Meja Bundar atau yang disebut KMB. Melakukan Konferensi Meja Bundar pada tahun 1949, lalu pengakuan kedaulatan RIS dilakukan. Kerajaan Belanda mengakui kedaulatan Indonesia sepenuhnya tanpa syarat dan tidak dapat dicabut kembali kepada RIS selambat-lambatnya pada tanggal 30 Desember 1949. Lalu setelah Orde Lama, Indonesia memasuki masa era Orde Baru. Dengan dipelopori oleh pemuda atau mahasiswa, rakyat menyampaikan 3 tuntutan rakyat, yaitu pertama, membubarkan PKI. Lalu kedua, bersihkan kabinet dari unsur-unsur PKI. Lalu ketiga, turunkan harga-harga atau perbaikan ekonomi. Lalu, setelah 3 tuntutan rakyat tersebut, pada tanggal 11 Maret 1966, Presiden Soekarno mengeluarkan surat perintah kepada Letnan Jenderal Soeharto untuk mengambil langkah-langkah pengamanan untuk menyelamatkan keadaan. Surat perintah ini dikenal dengan Surat Perintah 11 Maret 1966. Pada era reformasi, MPR melakukan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 berdasarkan pada pasal 3 Undang-Undang Dasar 1945 sebelum diamandemen, yang berbunyi,
MPR menetapkan Undang-Undang Dasar dan garis-garis besar haluan negara. Jadi, pegangan MPR saat itu adalah berdasarkan pasal 3 Undang-Undang 1945. Ada 4 jenis perubahan Undang-Undang 1945, yaitu yang pertama, mengubah rumusan yang telah ada. Contohnya ada di pasal 2 ayat 1. Lalu kedua, membuat rumusan baru sama sekali. Contohnya pasal 6 ayat 1. Lalu ketiga, menghapus atau menghilangkan rumusan yang ada. Contohnya ketentuan di dalam bab 6 Undang-Undang 1945. Lalu 4. Memindahkan rumusan pasal ke dalam rumusan ayat atau sebaliknya memindahkan rumusan ayat ke dalam rumusan pasal. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.